One film kan film. Aku udah bilang ya. Bilang Nevelia, Kak. Nevelia. Dan sekarang suara bisa di-mute dulu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang menjawab pertanyaan Ibu, suaranya ya. Sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah. Suaranya Amira sama Akila belum ya? Iya, Bu. Iya, belum, Bu. Iya. Udah. Aku udah. Ya, udah. Udah, Bu. Amira udah belum? Amira belum, Bu. Akila? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kayla sudah. Oke, yuk yang udah suaranya di-mute ya. Bu, saya belum. Bu. Siapa yang belum? Bu, saya Raka. Dah, yuk. Pelajaran hari ini adalah tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat. Nah, sekarang tahukah kamu alat ukur panjang dan alat ukur berat itu apa aja sih? Ya, ini gambar apa nih? Garis. Ini termasuk alat ukur panjang apa berat? Panjang. Oke, ini termasuk dalam alat ukur panjang. Yang ini Alat ukur panjang. ini yang biasanya digunakan oleh penjahit. Panjang, Bu. Meteran. Panjang, ini namanya meteran, termasuk dalam alat ukur panjang. Nah, ini juga sama meteran, tapi ini namanya meteran roll. Biasanya digunakan sebagai alat ukur panjang, ya. Jadi kalau alat ukur panjang ada penggaris, ada meteran yang biasa kita gunakan untuk kain, untuk mengukur baju, dan juga meteran yang biasa kita gunakan untuk mengukur kayak yang lebih panjang. Kalau yang ini meteran roll ya. Sekarang alat ukur ini timbangan apa namanya? Ya, ini namanya timbangan buah. Kita sering temukan ini di pasar. Buat nimbang buah bisa, buat nimbang telur bisa, nimbang apapun. Nah, ini termasuk ke dalam alat ukur berat. Oke. Sekarang ini kita temukannya di mana nih kalau yang digital? Pasar. Supermarket. Biasanya kalau yang digital ini kita lebih sering temukan di tempat-tempat swalayan. Ya, ini untuk menimbang buah, telur juga bisa. Kalau ini angkanya nggak kita lihat, tapi sudah langsung dari mesin. Nah, ini kita suka temukan di mana nih timbangan yang ini? Di mana? Di toko emas. Ini adalah timbangan emas ya. Ini juga sama termasuk ke dalam alat ukur berat. Sekarang Ibu yakin yang gambar satu ini pada punya di rumahnya. Ini namanya timbangan apa? Timbangan berat badan ini biasanya kalian memiliki di rumah. Kalau yang
dicol Ibu, ini adalah timbangan yang bentuk digital. Kalau yang bentuknya manual itu kita lihat angkanya seperti yang timbangan yang pertama kali ini ya. Jadi kalian bisa membedakan kan ya mana yang alat ukur panjang dan juga contoh dari alat ukur berat. Kalau panjang ada penggaris, ada meteran kain dan juga meteran roll. Kalau yang berat ada timbangan buah, yang manual atau yang digital, ada timbangan emas dan juga timbangan berat badan. berat badan. Suara Ibu kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Semua gambarnya aman? Aman. Sip, kita lanjut. Kenapa? Nah, ini ada contoh dari penggaris yang atasnya itu kita mengukur pensil. Ya, kalau kita mau mengukur pensil, kita selalu letakkan pantatnya pensil ini atau dari yang runcingnya itu di posisi angka 0. Kita lihat, ada posisi angka 0 belum? Sudah. Jadi kalian mengukurnya jangan dari depan garis, tapi menyentuhan angka 0 baru kalian ukur dari pensil ini. Sampai mana angkanya? Nih, ya, 5, ada di garis kedua ya. Berarti 5,2. Ini ukuran aslinya. Kalau sekarang kita belajar pembulatan dari ukuran asli dari 5,2. Nih, panjang pensil dia lebih dekat ke 5 atau lebih dekat ke 6? 5. Ya, lebih dekat ke 5. Lebih dekat ke 5, makanya panjang pensil kira-kira 5 cm. Kalian masih ingat gak pembulatan bilangan pecahan desimal? Ingat. Nah, ini kan 5,2. Kalau kita lihat dibulatkan ke satuan terdekat, berarti yang kita lihat adalah angka 5-nya apa angka 2-nya? Angka 5-nya. Yang kita naikkan atau kita tetapkan adalah angka 5. Tapi kalau yang kita lihat dia lebih besar, dia naik atau dia turun, itu dari angka 2 yang kayak kemarin ya. Kayak misalkan 2 ini lebih besar daripada 5 atau lebih kecil daripada 5? Lebih kecil daripada 5. Oke, kalau lebih kecil berarti dia turun tetap atau naik? Tetap. Nah, berarti nilainya nggak berubah. Ya, berarti 5,2 dia lebih dekat ke 5 daripada ke 6. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Lanjut. Ini ada contohnya sebuah pulpen yang diukur dari ujungnya pulpen sampai dengan yang ujung lancipnya. Seperti biasa kita posisikan dulu di A0. Setelah kita posisikan di angka 0, baru kita lihat. Nah, kita tarik garis. Ini lebih dekat ke angka mana nih? 14 atau 15? 14. Ya, ini tepat berada di 14. Ukuran aslinya memang 14. Jadi kira-kiranya sama. Ya. Sekarang kelihatan nggak? Di sini ada contoh soal.
Yang A ini ada gambar sendok. Oke, yang ujung lancipnya yang biasa untuk kita gunakan untuk memakannya, kita letakkan di angka 0. Di sini sampai garis keberapa tuh? Dia lebih dekat ke 18 atau lebih dekat ke 19? 18. Lebih dekat ke 18. Ya betul. Ini ukuran aslinya adalah 18,4. Berarti panjang sendoknya adalah 18. Gitu ya. Sekarang ada yang gambar B. Ini adalah kuas. Kuas untuk melukis. Kita tarik garis dulu yang di belakang bantuannya. Ya. Bisa dilihat lebih dekat ke angka 23 atau 24. Ke 23 apa 24? Oke, ukuran aslinya adalah 23,9. Sekarang panjang kuas kira-kira ya betul lebih dekat ke 24. Oke, lanjut ya. Oke, Bu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang alat ukur panjang. Sekarang ada alat ukur berat. Ini timbangan yang biasa digunakan kita atau di abang-abang penjual buah, mengukur buah. Di sini ada angkanya. Yang A, ini lebih dekat ke 2 atau lebih dekat ke 3 pembulatannya? Ketiga. Kita lihat jawabannya betul nggak? Betul, dia lebih dekat ke 3. Sekarang yang B, menimbang buah durian. Lebih dekat ke 4 atau lebih dekat ke 5? Oke, berat durian dia adalah 4 kg. Kg itu adalah kilogram. Sekarang yang C, pembulatan kesatuan terdekat. Dia lebih dekat ke 4 apa lebih dekat ke 5? Ke 5. Berat semangka sama dengan 5 kilogram. Oke, sampai sini paham? Oke, terakhir ini ada berat 1 buah nanas. Dia lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 2? Kedua. Kita lihat jawabannya. Berat nanas sama dengan 2 kilogram. Iya, ini masih mudah karena ini pembulatannya ke satuan dekat. Ya. Sampai sini masih ada yang belum paham? Sudah. Udah paham? Bisa dilanjut? Udah paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya adalah mengulas tentang pembulatan desimal pada materi kemarin. Pembulatan menjadi 2 desimal. 2 desimal itu adalah 2 angka di belakang koma. Nah, kalau 2 angka di belakang koma berarti nanti dia yang tetap adalah angka yang 2 desimal itu. Ya, tapi yang kalian harus perhatikan adalah setelah angka 2 desimal yaitu angka ketiga desimal. Sekarang kita lihat aturannya. Ketika angka 1, 2, 3, dan 4 dia turun atau dia tetap ya. Lain hal dengan angka 5, 6, 7, 8, dan juga 9 dia pasti naik angka 2 desimalnya. Sekarang contohnya, kalian lihat. Ini ada 2,738. Nah, yang angka 2 desimalnya yang mana?
Kan kalau yang 7 ini angka 1 desimal. Kalau yang angka 3 ini baru 2 desimal. Berarti yang kita lihat adalah angka 3 desimalnya, yaitu yang angka 8. Nah, 8 ini naik apa turun? Naik. Oke, kalau dia naik berarti yang naik adalah angka depannya, yaitu angka 3. Ya, jadi 4, 2, 74. Oke, sekarang ini contoh yang kedua. Ada bilangan 36,25 kira-kira. Nah, ini kita bulatkan menjadi 2 desimal. Nah, 2 desimalnya yang mana? Ini yang angka 5. Tapi yang harus kita perhatikan adalah angka desimal ketiga, yaitu 1. Nah, ini satunya ini naik tetap atau dia naik? Tetap atau turun ya, berarti yang tetap adalah angka 5-nya. Jadi hasilnya 36,25. Coba sekarang kita lihat. Bentar, ini Gambarnya hilang. Ibu lagi ya, ibu lagi mau soal latihan. Nah, yuk sekarang ibu ganti share ininya. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Belum kelihatan ya? Udah, Bu. Oke, sekarang ini kalian jawab ke bilangan pembulatan 2 desimal ya. Nggak usah ditulis. Dulu ini soalnya biar nggak jelas. Nah, segini doang. nanti kalian ubah pembulatan 2 desimal. Ya, pembulatan menjadi 2 desimal. Nanti siapa yang bisa jawab ya? 3,5 7. Kira ini lambangnya lambang kira-kira ya. Oke. Ada contoh soal yang pertama adalah 3,527. Kita bulatkan menjadi 2 desimal. Kira-kira hasilnya berapa? Nih. 3,5
Yang angka 5 pertama ini adalah 1 desimal kan? Angka 5 yang pertama ini, belakang koma yang pertama namanya adalah 1 desimal. Oke, yang angka 2 berarti angka belakang koma disebutnya 2 desimal. Dan arti 7-nya disebut sebagai ada angka ketiga di belakang koma, yaitu 3 desimal. Nah, sekarang yang kita lihat angkanya yang mana? Nah, yang kita lihat angkanya yang mana? 7. Dibulatkan menjadi 2 desimal. Oke, yang kita lihat adalah bilangan ketiga desimal. Angka ketiga desimal yaitu 7 lebih besar daripada 5 atau lebih kecil daripada 5? Lebih besar. Kalau dia lebih besar, naik atau turun? Naik. Yang mana yang naik nih? Yang naiknya adalah angkanya. Angka 2-nya berubah menjadi angka 3 berarti 3,53. Ini adalah hasil dari pembulatan menjadi 2 desimal. Sampai sini ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham? Udah paham, Bu. Udah paham, Bu. Coba satu lagi ya. Satu lagi soal ya. Iya, Bu. Oke, kalian jawabnya nanti bareng-bareng. 15,38. Kira-kira berapa pembulatan menjadi 2 desimalnya? 15,384. Jadi berapa? 15,38. Yang kita lihat adalah angka 4-nya nih. Udah pada bisa? Sudah, Bu. Jadi berapa hasilnya? 15,38. 38. Karena di sini angka 4 dia lebih kecil daripada 5 sehingga dianya turun. Kalau dia turun angka 8-nya tetap. Ya, sampai sini paham? Oke, sekarang kita masuk ke yang 1 desimal. Dan jadi 1 desimal. Oke, pembulatan menjadi 1 desimal berarti hanya ada 1 angka di belakang angka koma ya.
contoh soalnya di sini ada 29,35. Kira-kira, yuk, tiga ini disebut sebagai satu desimal karena dia 1A di belakang 5. Nah, yang 5-nya ini disebut 2 desimal. Ya. Nah, sekarang untuk pembulatan menjadi 1 desimal, yang kita lihat satu angka di belakangnya, itu ini dia yang desimal kedua yang kita lihat. Angka 5 dia lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Lebih besar. Lebih besar. Kalau dia lebih besar berarti angka 3-nya naik apa tetap? naik. Kalau dia naik berarti berubah jadi 39,3. Oke, hasilnya 29,4. Nah, sampai sini pembulatan menjadi 1 desimal. Nah, ini kan cuma ada 1 angka di belakang koma kan? Namanya pembulatan menjadi 1 desimal. Nah, pembulatan menjadi 1 desimal. Di sini siapa yang masih belum paham? Udah Bu, sudah paham. Udah paham. Oke. Coba di sini contohnya kalian hitung ya. 8,295. Oke, 8,295. Kira-kira pembulatan menjadi 1 desimalnya berapa ya? Ayo berapa? 8,2. Oke, yang kita lihat adalah 1 angka di belakang di angka 9-nya ya. Jadi dia naik. Kalau dia naik berarti yang naik angka 2-nya. Jadi 8,3. Ya, hasilnya 8,3. Oke. Sampai sini pembulatan menjadi 1 desimal dan 2 desimal sudah paham apa belum? Paham Bu. Sudah? Paham Bu. Udah. Kalau dia pembulatan 1 desimal berarti hanya ada 1 angka di belakang koma. Kalau pembulatan menjadi 2 desimal seperti ini, dia hasil akhirnya adalah 2 angka di belakang. Ini kan koma, di belakangnya harus ada 2 angka. Namanya pembulatan menjadi 2 desimal. Ya, sekarang adalah ini pembulatan kesatuan terdekat. Ini sama kayak tadi. Pembulatan menjadi bilangan atau kesatuan terdekat. Nah, pembulatan menjadi bilangan kancah atau kesatuan terdekat.
Nah, kita lihat contohnya seperti ini. 35,4. Nah, kalau pembulatan kesatuan terdekat yang kita lihat adalah satu angka koma yang ini nih yang kita lihat ya 4 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 5 Lebih kecil. Kalau lebih kecil yang kita naikkan adalah angka satuannya nih, angka 5-nya tetap apa 5-nya naik? Naik apa tetap? Tetap. Berarti hasilnya adalah 35. Ya, kalau kesatuan terdekat atau bilangan cacat. Sekarang 8,9 dibulatkan ke satuan terdekat. Berapa? 9. Hasilnya berapa? 9, Bu. Oke, 9. Kalau coba 12,7. Kira-kira pembulatan dekatnya berapa? 13. 12,7. Berapa? 12 apa 13? 13. Kenapa 13? Karena belakangnya adalah angka 7. Kalau 7 dia lebih besar daripada 5. Jadi keduanya jadi naik menjadi 3. Ajeng kenapa Ajeng? Ajeng nanya apa Ajeng? Nggak jadi, Bu. Oh, kalau mau angkat tangan nanya ya. Itu emotikon untuk menanya. Dah, sampai sini. Siapa yang mau nanya? Udah lama, guru baru. Siapa yang mau nanya? Kalau nggak mau nanya, kuis nih. Kuis yang ini. Pembulatan. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita langsung kuis. Udah pulang kuis, Bu. Oke, langsung kuis nih. Oke, disiapin alat tulisnya. Udah? Udah, Bu. Oke, sekarang dulu Ibu share dulu. Ini nggak usah pakai dihitung, langsung kalian tulis aja. Ya, Pak. Jadi nggak kelihatan. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Baru udah, Bu. Udah, Bu. Oh, ini Ibu lagi nyari ini tadi yang udah. Sekarang udah. Ini Mas, yang aku buat belajar. Ini belum, halo, ini belum kuis, tapi ini jawab. Ini jawab cepat yang bisa sebutkan nama dan langsung jawab ya. Contoh soal yang pertama. Aku matiin, Mas. Oh, belum ada, Bu. Udah ada belum? Akhirnya, Bu. Udah. Ya, nomor 1, 14,7 cm sama dengan berapa sentimeter dibulatkan ke satuan terdekat semua? 15, Bu. 15. Namanya
Akilanya dulu. 15, Bu. Akila berapa Akila? 15. Oke, 15. Ada lagi nggak jawaban selain 15? Tadi bilang 15. Nah, betul. 15. Oke, nomor 2, 21,3 cm. Siapa yang bisa jawab? 21. Ya, sebut nama siapa tadi? Ajeng, berapa Jeng? 21. 21. Oke, sebutin nama dulu ya. Nomor 32,5. Siapa yang bisa jawab? Berapa tadi? 3. Oke. Sekarang 16,6 kilometer. Ajeng berapa Ajeng? 17. Ini yang lain mana? Kok Akila, Romzi? Amira, Bu. Amira, nomornya berapa? 10 hasilnya 10. Nomor 6 3,4. 3. Sampai sini udah siap buat kuis? Oke. Dijawab nomor 1 sampai nomor 5. Nggak usah ditulis soalnya, langsung aja jawabannya. 14. Jangan disebutin, ntar ketahuan sama orang. Kelihatan nggak Amira? Kelihatan, Bu. Hah? Kelihatan. Kelihatan. Akila kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Akila udah selesai. Kia dekat ya. Saya nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Oke. Udah selesai, Bu. Abdi udah, Bu. Yo, Kia nomor 1 12,6 cm. 13, Bu. 13. Ya, tadi dulu nyebutin soalnya dulu buat buat Kia ya. Oh, itu dipanggil-panggil masing-masing. Disebutin dulu apa namanya? Soalnya udah ditulis Kia. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, langsung dibulatkan ke satuan terdekat ya. Nomor 2 31,4 cm sama dengan titik-titik centimeter Kia. 31, Bu. 31, Bu. 31 ini lagi soalnya dulu, jangan disebut dulu jawabannya. Udah ya? Udah, Bu. Oke, nomor 3 28,8 cm sama dengan titik-titik centimeter. Dijawab ya. 29, Bu. 29. Udah ya? Udah. Nomor 4 13,9 km sama dengan titik-titik kilometer. 14. 14 ya? Udah? Oke, nomor terakhir dia 8,4 km sama dengan titik-titik kilometer. Udah? Udah pada selesai semua belum nih? Sudah, Bu. Udah? Oke, kita buka. Kalau benar kalian centang sendiri. Nanti yang benernya 5 silahkan diangkat tangan ya. Oke, koreksi sendiri.
secara jujur ya. Ayo, nomor 1 jawabannya adalah 13. Nah, kalau benar diceklis, dicontoh, kalau salah disilang. Nomor 2, 31,4 dibulatkan menjadi 31. Oke, lanjut. Nomor 3, 28,8 dibulatkan menjadi 29. Oke, benar. Lanjut. Oke, bagus, Ulfa. Nomor 4, 13,9 kilometer dibulatkan menjadi 14. Noval, betul Noval. Oke, Rivaldi. Adit, betul nggak Adit? Betul. Tia, betul nggak Tia? Betul. Oke, terakhir kuis nomor yang kelima, 8,4. Hasilnya adalah 8 kilometer. Ayo, sekarang Ibu pengen tanya yang Akila, Bu. jawaban. Halo. Ibu lihat dulu di kamera. Yang jawabannya benar orang-orangnya. Tunjukin. Ajeng, Bu. Ramzi, Bu. Akila, Bu. Ramzi, Bu. Kurang dulu. Yang salah Semuanya. Saya benar 5. salah 2 ada nggak? Salah 3 ada nggak? Enggak ada, Bu. Salah 4, Nggak ada, Bu. salah 5, ada betul semua. Nah, sampai sini nya. Benar semua, Bu. Benar semua, Bu. Benar semua, Bu. Udah paham materinya? Udah. Hah? Sekarang Lagi, Bu. Udah, Bu. lagi ya. Soal. Soal yang pertama. Ntar, Bu, langsung. Langsung isiannya apa pakai soal, Bu? Nah, kelihatan belum? Ini kuis Belum. Bu. Kebanyakan pakai tes. Soalnya Bikin soal ya, Bu. Bikin soal, Bu. Soal. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum ya? Udah, Bu. Udah. Belum, Udah kelihatan nggak Kia? Enggak, Bu, kelihatan. Lihat. Bu, ini buat Udah. Yang soalnya kelihatan, mikrofonnya boleh di-mute dulu. Oke, Bu. Lihat. Oke, sekarang Ibu bacain soal buat yang nggak kelihatan ya. Yuk, Kia nomor 1. Bulatkan pecahan desimal berikut menjadi 1 desimal dulu ya, Kia.
Kia? Kia? Oke, nomor 1. 74,63 kira-kira titik-titik. Ini pembulatan desimal menjadi 1 desimal ya. Udah kelihatan Ibu. Oh, udah kelihatan. Ya, Bu. Oh ya udah, ayo sekarang langsung dikerjain. Teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Kamu 1 ya. Ayo cepet. Mata guruku harus Ibu soalnya geserin Bu, nggak kelihatan. Yang ituannya nggak kelihatan, Bu. Oke, ntar dulu sebentar. Kelihatan. Nah, ada Bu. Udah kelihatan belum? Sip, lanjutkan. Wih. Akila sudah selesai, Bu. Sudah selesai, Bu. Bu, Rom sudah selesai. Oh, udah selesai, Bu. Oke, tunggu dulu. Bu, udah selesai. Nanti kalau udah selesai, jawabannya dikirim ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Boleh keluar.
Ini Bu. Ini udah senang. Romji nggak jelas Romji. Udah selesai. Ya. Tunggu, yang lain masih belum. Romji nggak jelas Romji. Kau udah belum? Aduh udah belum. Raka? Raka, udah belum? Raka? Adit, udah Adit. Ini yang udah ngirim ke ibu, mamanya Romi, mamanya Ulfa. Aki udah ngirim. Udah mau pulang. Udah ya, Dok. Edo? Udah Bu. Romzi bener semua. Bu, kok soalnya hitam semua ya Bu? Kok layarnya hitam Bu? Hah? Soalnya hitam semua. Soalnya itu dikirim ya Bu? Ah, dikirim ke nomor ibu. Udah Bu, Akila udah kirim. Ya, nih Akila baru mau diperiksa. Nomor 4. Akila sama Ulfa juga sama ya, betul semua. Ya Bu. Ya Bu. Oke, sampai sini siapa yang masih belum paham? Sudah Bu, sudah paham. Udah? Nomor terakhir. Nanti setelah dikirim tugasnya udah selesai ya, nggak ada tugas lagi. Kalian boleh istirahat, boleh melanjutkan tugas agama. Ya Bu. Ya Bu.
Tugas agama ngapain tadi? Udah selesai belum? Udah selesai. Pagi, Bu. Udah selesai. Ya, dikerjain. Udah, Bu. Udah ya, Bu. Udah dikirim soalnya. Oke. Tunggu, nih dia. Amira udah ya, Bu. Amira udah sayang, udah dikoreksi. Makasih, Bu Andini. Iya, sama-sama cantik. Nggak ada. Udah pada ditulis belum? Lagi nulis mama sama kelas, Bu. Oke. Udah pulang. Mandi dulu. Andini. Ya. Ya, kalau dulu ya, saya pengen ngerjain soal agama. Oh, boleh. Ya udah. Yang coba sampai sini ada yang ya. Ngerjain soal agama. Oke, yang udah selesai terima kasih ya. Ya, Bu. Ya. Bu, sama-sama. Ya Bu, Ya, sama-sama. yang udah selesai boleh. Soalnya udah Ibu kirim ke grup. Sekali kita ini aja kali ya. Oke. Udah selesai kegiatan Google Meet hari ini. Jadi yang belum selesai bisa dilanjutin, nanti langsung dikirim. Ya. Oke. Yuk kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Udah nggak ada, udah paham semua. Udah. Oke, kalau udah paham sekarang kita tutup ya kegiatan.